latar belakang hubungan dagang Amerika Serikat dan Tiongkok. Hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah mengalami perkembangan pesat sejak normalisasi hubungan diplomatik tahun 1979. Titik penting lainnya terjadi pada tahun 2001 ketika Tiongkok resmi menjadi anggota World Trade Organization atau WTO. Keanggotaan ini mempercepat pertumbuhan perdagangan bilateral, terutama ekspor Tiongkok yang semakin mendominasi pasar Amerika Serikat. Namun, hubungan ini tidak selalu mulus. Amerika Serikat menuduh Tiongkok melakukan praktik dagang yang tidak adil, seperti pemberian subsidi besar-besaran kepada industri dalam negeri, dan pelanggaran terjadi hak kekayaan intelektual. Tuduhan ini memicu ketegangan yang memuncak pada tahun 2018 ketika Presiden Donald Trump memberlakukan tarif tinggi terhadap produk-produk Tiongkok. Sebagai respon, Tiongkok juga menaikkan tarif perdagangan barang-barang asal Amerika Serikat yang mengajukan gugatan ke WTO. Dalam putusannya, WTO menyatakan bahwa tindakan Amerika Serikat melanggar ketentuan perdagangan internasional. Namun, ketegangan kembali memanas pada tahun 2025 ketika Amerika Serikat kembali menaikkan tarif harga 125% yang langsung dibalas oleh Tiongkok dengan tarif balasan dan gugatan baru ke WTO. Amerika Serikat membela tindakan tersebut dengan mengacu pada pasal 21 GATT mengenai keamanan nasional. Namun, banyak pihak yang menilai alasan ini tidak sepenuhnya murni dan bisa disalahgunakan sebagai alat proteksionisme. Ketegangan ini akhirnya mereda setelah Mei 2025 ketika kedua negara menyepakati perlindungan yang menghasilkan penghapusan dan penundaan sebagai besar tarif. Kesepakatan ini menjadi sinyal awal untuk memperbaiki hubungan dagang dan menciptakan stabilitas ekonomi global. Saya akan membahas pokok permasalahan yang pertama, bagaimana bentuk perlawanan Tiongkok terhadap Amerika Serikat melalui WTO. Tiongkok memilih jalur hukum dengan menggugat Amerika Serikat ke WTO menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam GATT. Gugatan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran terhadap pasal 1 GATT terhadap prinsip non-diskriminasi antara anggota dan pasal 2 mengenal komitmen tarif yang tidak boleh dinaikkan sepihak. Selain itu, Tiongkok juga menerapkan tarif batasan sebagai bentuk retaliasi yang sah menurut aturan WTO. Strategi ini menunjukkan komitmen Tiongkok terhadap penyelesaian damai melalui hukum internasional dan memperkuat sistem perdagangan multilateral berbasis aturan. Namun, efektivitas putusan WTO kerap terhambat karena Amerika Serikat sering menolak menjalankan keputusan panel yang mencerminkan krisis kepatuhan dalam sistem WTO itu sendiri. Permasalahan yang kedua adalah, apakah kebijakan pembatasan ekspor teknologi oleh Amerika Serikat dapat dibenarkan secara hukum internasional? Amerika Serikat menggunakan pasal 21 GATT untuk membenarkan pembatasan ekspor teknologi ke Tiongkok dengan alasan keamanan nasional. Produk yang dibatasi mencakup teknologi tinggi seperti semikonduktor dan komponen penting lainnya yang berpotensi digunakan dalam kegiatan militer. Secara hukum, memang terdapat ruang bagi negara anggota WTO untuk mengambil kebijakan demi menjaga keamanan nasional. Namun, kalau usul ini sangat kontroversial dan sensitif karena bisa disalahgunakan untuk alasan ekonomi ataupun politik tersembunyi. Agar pembatasan tersebut sah secara hukum internasional, tindakan AS harus dilakukan berdasarkan itikat baik, bersifat proporsional, dan tidak diskriminatif. Tiongkok menilai tindakan ini bukan karena alasan murni keamanan, tetapi sebagai bentuk tekanan ekonomi yang berbau geopolitik. Oleh karena itu, meski dibenarkan secara hukum, validasinya sangat tergantung pada penilaian panel WTO dan interpretasinya terhadap niat sebenarnya di balik kebijakan Amerika Serikat. Di sini kami akan membahas poin terakhir, yaitu rekomendasi kebijakan. Agar ketegangan serupa tidak terulang dan perdagangan global tetap stabil, beberapa rekomendasi berikut perlu dipertimbangkan. Yang pertama, mengoptimalkan mekanisme WTO. Kedua, negara sebaiknya lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui WTO dan menghindari aksi sepihak seperti perang tarif. Yang kedua, ada menjaga prinsip-prinsip dasar WTO. Baik Amerika Serikat maupun Tiongkok harus mematuhi prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi, pengikatan tarif, dan perlakuan nasional, serta tidak menyalahgunakan alasan keamanan nasional untuk kepentingan ekonomi. Yang ketiga, mendorong kerjasama teknologi dengan pengawasan ketat. Pembatasan ekspor
ekspor teknologi bisa dikompensasi dengan kerjasama bilateral dalam bentuk teknologi yang tetap menjaga aspek keamanan tanpa menghambat inovasi. Yang keempat, memanfaatkan kesepakatan Mei 2025 sebagai titik awal damai dagang. Kesepakatan ini perlu dijadikan dasar untuk melanjutkan negosiasi jangka panjang yang lebih komprehensif. Yang kelima, mengelola dampak global dan regional. Karena dampak perang dagang sangat luas, AS dan Tiongkok harus mempertimbangkan efek kebijakan mereka terhadap negara-negara lain, termasuk Indonesia, serta mendorong stabilitas melalui forum internasional. Sekian materi Polis Brief dari kami yang bisa kami kasih. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.